Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita terbaru tentang Pak Prabowo nih teman-teman ya. Yang dalam pidatonya menyatakan bahwa Pak Prabowo, presiden tercinta kita, itu meminta agar supaya dilakukan banding untuk kasus 300 triliun korupsi teman-temannya yang hanya diputuskan divonis hukuman 6,5 tahun penjara saja. Ya, jadi Pak Prabowo meminta untuk itu dibanding, kemudian menuntut kalau bisa hukumannya sampai 50 tahun. Wow, itu sudah lebih lama mungkin dari seumur hidup teman-teman. Pak Prabowo menyinggung hal ini dalam kesempatan dia berpidato kemarin teman-teman. Dan benar-benar Pak Prabowo mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyat. Mirisnya ya, sekali lagi buat semua yang menyerang Pak Prabowo karena keputusan hakim tersebut, kalian salah besar ya. Itu hanya orang-orang dengki yang coba menyerang pemerintah. Coba kita sama-sama saksikan dulu teman-teman ya. Ini dia. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Naik banding. Naik banding. Luar biasa. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Biar dia nggak bisa merasakan nikmatnya uang yang dikorupsinya. Ya. Ini ditanya ya sama Jaksa Agung, dibanding nggak? Dibanding. Ah, dibanding. Kalau bisa vonisnya 50 tahun. Habis tuh harvest. Habis tuh. Ya. Ini mantap ini. Ini baru bilang ya. Kemarin kan nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan saatnya Pak Jokowi bersuara. Video-video itu sebagai senjata itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja. Seharusnya Hasto yang harus diperiksa, bukan Pak Jokowi. Ya, dia mengeluarkan, siapapun boleh kan mengarang atau membuat berita sesuka hatinya teman-teman. Tapi nggak semua yang mempunyai bukti. Seharusnya Hasto yang diperiksa. Dia ngomong-ngomong seperti ini Pak Jokowi. Harusnya kepolisian itu meminta buktinya ya. Tapi Pak Jokowi harus melapor terlebih dahulu atas pencemaran nama baik ya. Tapi ya kita tahu lah Pak Jokowi nggak bakalan ngapor sih. Cuma ini menunjukkan keboprokannya seorang Hasto Kristianto ya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi isi video Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut ada sosok yang menginginkan perpanjangan kekuasaan. Jokowi menegaskan jika dirinya tidak pernah meminta kepada siapapun terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta. Ini bahkan diulang kali di semua berita televisi teman-teman ya, atas pernyataan dari, mungkin langsung rame karena apa? Karena Pak Jokowi jarang sekali teman-teman, kadang-kadang jarang sekali untuk menanggapi fitnahan-fitnahan yang dituduhkan terhadap dirinya. Tapi kali ini Pak Jokowi mungkin karena ya namanya manusia tetap juga ada rasa jengkelnya teman-teman. Kita saja para pendukung Pak Jokowi jengkel, apalagi Pak Jokowi yang dihina, yang difitnah oleh si Hasto ini teman-teman. By the way, si Hasto udah ditangkap belum ya?
Apa dia masih dibiarkan sibuk buat video-video kebohongannya lagi, teman-teman? Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudari HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara HK bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus. Berapa jumlahnya, teman-teman? Penasaran aku. Duh, mau menyamakan dirinya dengan Bung Karno, teman-teman. Aduh. Masuk penjara mau menyamakan dirinya sama dengan Bung Karno, emang. Muak. Pak Jokowi membantah Hasto. Nah, akhirnya Pak Jokowi angkat suara juga, merespon pernyataan Hasto Kristianto soal isu minta tambahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Terima kasih buat jurnalis Solo yang bisa mengorek komentar Pak Jokowi sampai akhirnya kita bisa mendengar sendiri respon dari Pak Jokowi. Seperti apa tanggapan beliau? Mending kita lihat langsung saja. Ini dia. Ini dari Pak Asum punya bukti video-video terkait. Sudah ya teman-teman ya. Akan mengeluarkan video-video. Jadi sebenarnya bukan Pak Jokowi yang meminta untuk adanya 3 periode, tapi rakyat. Pendukung Pak Jokowi menginginkan 3 periode sebenarnya kalau boleh. Tapi rata-rata pendukung Pak Jokowi itu adalah orang yang realistis, yang taat juga kepada konstitusi, sekalipun saya pribadi dan banyak orang juga menginginkan Pak Jokowi 3 periode, tapi kami menyadari itu tidak boleh di negeri ini. Akan terjadi demo di mana-mana, kontroversi, keributan, kekacauan. Maka kami berpikir alangkah baiknya Pak Jokowi istirahat seperti ini, menikmati waktu-waktunya bersama dengan keluarga yang mungkin selama 10 tahun beliau sibuk mengurus keluarga besar Indonesia, ini satu Indonesia. Sekarang Pak Jokowi sudah punya banyak waktu bersama dengan keluarga.
Tapi sampai hari ini kalian bisa melihat bahwa serangan-serangan kepada Pak Jokowi tidak kunjung habisnya. Karena mereka tahu Pak Jokowi sekalipun sudah tidak menjadi presiden, ya pengaruhnya dahsyat. Pengaruhnya luar biasa, teman-teman. Makanya si Hasto ini mau mengkambing hitamkan Pak Jokowi untuk menutupi kejahatannya yang sudah dijelaskan oleh KPU tadi. Ya, kalau memang Anda nggak bersalah, nggak usah banyak bacot menyalahkan orang lain. Anda buktikan saja di pengadilan. Akan tapi jika KPK yang terbukti ya mempunyai bukti yang kuat dan Anda akhirnya diputuskan bersalah, betapa memalukannya Anda. Ya, betapa memalukannya. Di saat mereka berkuasa, suap sana sini agar supaya orang mereka itu bisa ada di bangku DPR dan mempunyai kekuasaan. Yang akhirnya tujuannya apa? Korupsi. Oke, jahat kan teman-teman. Silahkan kalian tulis kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.